wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah illa qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsut fil wujud karamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلابتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para masyayikh, para tuan guru sekalian yang hadir pada ini malam, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan bersama para ulama-ulama kita. Ada guru kita yang baru saja melantunkan daripada ayat suci Al-Qur'annya, Syekh Rajib Fendi. Begitu pula daripada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya, Ki Haji Ajat Sudrajat, dan juga para ulama, para kiai, para ustadz, para ajangan yang lain yang hadir pada ini malam, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormatnya saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai, para ustadz, para ajangan kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya, dan sama-sama wabil khusus kita doakan untuk daripada itratur Rasul, cucunya daripada baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Imam Al-Habibana Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Begitu pula daripada kita punya guru Al-Habibana Bahar bin Ali bin Smith yang sekarang sedang uzlah. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, dihancurkan musuh-musuhnya oleh Allah, dan kita doakan mudah-mudahan imam besar cepat bebas, Habib Bahar cepat bebas, amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatul pemerintah dari jajaran RT RW lurah, aparatul keamanan sipil ataupun non sipilnya yang hadir pada ini malam ataupun tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan aparat pemerintah kita dijadikan oleh Allah sebagaimana Amirul Mukminin, sebagai pemimpin yang adil dan amanah, amin ya rabbal. Dan juga salam penghormatan saya berikan khusus kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada ini malam, yang berkumpul pada ini tempat, yang dari dimulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi, seluruhnya angkat tangannya kita bermunajat kepada Allah.
mudah-mudahan dengan keberkahannya Sayyidina Muhammad, dengan kemuliaannya Sayyidina Muhammad, dengan keagungannya salawat, dengan kemuliaannya salawat, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Yang belum menikah, Allah pertemukan jodoh yang saleh-salehah. Dan mudah-mudahan nanti kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwa Jalilul Akbar. Dialah Allah yang maha besar, besar di langit maupun di bumi. Dialah Allah yang besar atas segalanya, besar atas makhluk-makhluknya. Maka jikalau ada yang besar kecuali Allah, itu kecil. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa, berkuasa di langit dan di bumi. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah tiada daya. Dialah Allah yang maha kaya, yang memberikan kepada saya, yang memberikan kepada kalian beribu-ribu nikmat yang kita dapatkan dari lahirnya kita sampai detik ini. Nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu baik, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan daripada nikmatul ihsan yang kita dapatkan. Alhamdulillah kita berkumpul pada ini malam di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keadaan nikmatnya beribadah, di dalam keadaan nikmatnya kita bertakwa, yang mana Allah menjadikan kita umat yang mulia dikarenakan daripada dinul Islam, agama Islam, agama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanir rahimakumullah, saya dengan kalian berkumpulnya pada ini malam itu diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dikarenakan nikmatul Islam, bukan hanya dikarenakan nikmatul iman, bukan hanya dikarenakan daripada nikmatul ihsan. Lantas, Habib, bagaimana kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan, ikhwan rahimakumullah, kalian dimuliakan oleh Allah bukan dikarenakan harta yang kalian punya. Perkara harta tidak membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini dimuliakan oleh Allah bukan dikarenakan pangkat, derajat, apalagi jabatan yang kita miliki di dunia ini. Karena perkara tersebut tidak membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh Beb, apakah kita mulia dengan ilmu? Jelas ilmu membuat kita mulia. Tapi terkadang ilmu bisa membuat kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan perkara apa kita dimuliakan oleh Allah? Kita semua yang hadir pada ini malam dimuliakan oleh Allah dikarenakan satu sebab terikatnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, alladzi ma ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramahullah fid dunya wal akhirah. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, apapun kaitannya, ta'allaqlah dia, terikatnya dia kepada baginda Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara apapun, kaitan apapun, cerita apapun, bersandang dia kepada Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah penjelasan, ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita selaku umatnya Nabi. Penjelasan tersebut itu diambil daripada kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Ini kitab karangan daripada Al-Imam Ahmad Asyarwani. Kitab Hawashi Syarwani
itu diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asbahani. Tuhfatul Muhtaj adalah sebuah syarah daripada kitab Minhaj At-Talibin, karangan daripada Al-Imam Nawawi. Para santri itu biasa belajar, di pondoknya dipelajari matan, di pondoknya dipelajari syarah, juga belajar daripada Hawashi. Di dalam kitab Hawashi Syarwani ini dijelaskan, diterangkan, inna afdalal layal, sesungguhnya paling afdalnya malam, paling baiknya malam, paling mulianya malam, arba'atul layal, ada 4 malam, saudara. Yang pertama Lailatul Itsnain, yang pertama kedudukan yang paling utama ada malam Senin. Diteruskan yang kedua Lailatul Qadar, yang ketiga Lailatul Mi'raj ataupun malam Isra wal Mi'raj, dan diakhiri dengan Lailatul Jumu'ah. Jadi ada 4 malam. Malam kedudukan yang utama itu malam Senin, yang kedua malam Lailatul Qadar, yang ketiga malam Isra wal Mi'raj, yang terakhir ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad Ibni Alwi Al-Maliki Makkatul Mukarramah, kita punya guru Abuya Al-Maliki, beliau mengutip sebuah syair yang mana syair tersebut dibuat oleh Sayyid Iman Qutbi, yang mana Sayyid Iman Qutbi di dalam syairnya mengatakan, ya Lailatul Itsnaini madza safa'at, wahai malam Senin, apa yang menyapamu, apa yang membuatmu mulia dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar Allah katakan dalam Al-Quran, khairu min alfi syahrin, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Wahai malam Senin, kenapa dirimu lebih baik dibandingkan dengan malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan malam Isra wal Mi'raj adalah malam perjumpaannya Allah dengan baginda Nabi, yang mana pada malam tersebut diperintahkan umatnya Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Diteruskan oleh Sayyid Iman Qutbi, beliau mengatakan, wahai malam Senin, kenapa dirimu bisa lebih wangi dibandingkan dengan malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah Sayyidil Ayyam, pemimpin daripada harinya. Nah, beliau mengatakan, setelah beliau Sayyid Iman Qutbi membuat sebuah pernyataan dengan syairnya tersebut, maka Sayyid Iman Qutbi memberikan jawaban, memberikan daripada penjelasan daripada syair yang telah diucapkan olehnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena perkara malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat, yang namanya zakat, yang namanya saum Ramadan, yang namanya haji, yang namanya umrah kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada surga dengan nikmatnya, neraka dengan azabnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena perkara malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah sebuah malam yang menjadi wasilah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana hadis Al-Qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ablak. Kalau bukan karena baginda Nabi, kalau bukan karena baginda Rasul, maka tidak akan diciptakan alam semesta beserta isinya. Maka ikhwan rahimakumullah, sebuah hari ini, sebuah hari kedudukannya bisa utama dibandingkan dengan malam lain, karena hari tersebut terdapat terikat kepada baginda Nabi. Lantas bagaimana dengan kalian yang berkumpul pada ini malam, yang duduk pada ini malam, yang membasahi lisan kalian dengan pujian salawat kepada baginda Nabi? Lantas bagaimana dengan kalian yang di dalam hati kalian terukir kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad? Lantas bagaimana dengan kalian umat Islam di Indonesia yang setiap hari besar Islam datang, masuk Rabiul Awal, diperingati akbarnya hari lahirnya Nabi?
masuknya Isra wal Mi'raj, masuk bulan Rajab diperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Setelah Syawal banyak yang menikah, setelah Ramadan banyak yang menikah, banyak yang khitan. Seperti malam hari ini dikaitkannya acara tersebut kepada baginda Nabi karena kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada ini malam menjadikan sebuah wasilah kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi saya tanya, kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini faham? Betul? Ini udah jam 10:30 sudah. 10:30, ingat. Katanya, ini katanya. Bib, kalau di sini malas tulik. Jam 11 nyatu balik. Ini bentar lagi jam 11 balik muang. Balik muang. Siap dilanjut. Ngaji sampai jam 12 siap. Betul. Masih semangat. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan ikhwan rahimakumullah, ada satu perkara yang wajib kita ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang memiliki rahim yang tinggi di dalam hatinya, memiliki kecintaan yang besar kepada umatnya, memiliki kesayangan yang begitu besar kepada umatnya. Sampai-sampai ikhwan rahimakumullah, di akhir hayatnya Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua orang malaikat, malaikat Jibril alaihi salam ditemani oleh malaikat Israel alaihi salam. Nabi didatangi oleh dua orang malaikat. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, wahai kekasihnya Allah, sungguh telah datang waktumu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita umatnya Nabi, kita tergolong orang-orang yang saleh, kita tergolong orang-orang yang mukmin, kita tergolong orang-orang yang takwa, kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketika hendak meninggal, ini adalah sebuah perjumpaan yang sangat dinanti-nanti. Perjumpaan antara hamba yang saleh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi di saat tersebut, Nabi belum siap, saudara. Di saat tersebut Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma min ba'di li ummati. Wahai Jibril, siapa setelah aku untuk umatku? Apa jaminan untuk umatku di hadapan Allah kelak? Maka malaikat Jibril bertanya kepada Allah dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Jibril, sampaikan kepadanya, dirinya hanyalah salah satu, hanyalah satu-satunya seorang nabi yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya di yaumil qiyamah nanti. Maka ikhwan rahimakumullah, di saat nanti di padang mahsyar, umatnya Nabi Adam ini datang kepada Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam, atlubu minkum syafa'at. Wahai Nabi Adam, aku umatmu, aku meminta syafaat kepadamu. Apa yang dijawab oleh Nabi Allah Adam? Nafsi binafsi. Aku punya tanggungan di hadapan Tuhanku, engkau urus tanggunganmu sendiri di hadapan Tuhanmu. Seluruh Nabi berkata seperti itu, illa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali daripada kita punya Nabi yang mana beliau tidak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatnya mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Datang malaikat Israel mencabut nyawanya Nabi, yang mana ikhwan rahimakumullah, di sekelilingnya Nabi saat itu ada istrinya Nabi, ada para sahabatnya Nabi, ada anak cucu keturunan Nabi. Di saat dicabutnya malaikat, di saat dicabut nyawa oleh malaikat, yang dipikirkan oleh Nabi, yang dijaga oleh Nabi dalam lisannya, yang diucapkan oleh Nabi dengan lisannya
bukan keluargaku, bukan istriku, bukan anak cucu keturunanku, yang diucapkan dengan lisan yang terbata-bata, ummati, ummati, summa ummati, umatku yang dicari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar kecintaan Nabi kepada umatnya. Maka saya tanya sekarang, umat Islam yang ada di sini kira-kira cinta sama Nabi? Kurang kompak, kurang semangat. Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Betul. Kalau cinta sama Nabi, siap ikutin apa kata Nabi, siap ikutin sunnah-sunnah Nabi, siap ikutin perintahnya Nabi. Betul. Ikhwan rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang tidak ada di sisi kita. Jasadnya Nabi telah tiada, nyawanya Nabi telah tiada. Yang tersisa hanyalah daripada makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal itu menitipkan dua perkara kepada kita selaku umatnya, yang mana siapapun berpegang dengan kedua perkara tersebut maka tidak akan sesat selama-lamanya. Siapapun yang berpegang dengan kedua perkara tersebut maka akan bahagia selama-lamanya. Yang mana kedua perkara itu adalah Al-Quranul Karim dan juga daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya umat Islam di sini, Ujang, lu naik ke sini, gua turun ke bawah, setuju kagak? Lu naik ke sini, gua turun. Ya aing menges tau sih, ning ngobrol wae nya. Na'udzubillahi min. Saya tanya umat Islam di sini tahu Al-Qur'an? Punya Al-Qur'an? Benar. Ada di rumahnya? Coba pegang itu Al-Qur'an, berdebu apa kagak? Itu Al-Quran berdebu apa enggak? Yakin? Benar. Kok yang dicari bangun tidur handphone? Mau makan yang dicari ayam, mau tidur yang dicari ayam, Al-Qurannya ditinggalkan. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Nggak usah munafik sama saya. Umat Islam zaman sekarang mah udah kelihatan, di wajahnya udah jarang nur Al-Quran, itu udah jarang dalam wajahnya. Cahaya Al-Quran udah hilang daripada dirinya. Lantas bagaimana Anda mengatakan umat yang mencintai Nabi sedangkan Anda meninggalkan daripada wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, nggak apa-apa. Saya tanya lagi, umat Islam di sini bisa baca Al-Quran? Bisa baca Al-Quran? Lu baca Al-Quran kayak orang lancar apa gagap? Lancar apa gagap? Benar. Bisa belajar Al-Quran, baca Al-Quran dari siapa lu pada? Dari siapa? Dari seorang guru. Itulah yang dititipkan daripada salah satu warisannya baginda Nabi, yaitu al-ulama warisatul. Para ulama adalah pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad. Ikhwan rahimakumullah. Saya tanya, ulama di kampung kita nih sekarang nih banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Betul. Alhamdulillah. Ulama banyak makin berkah, betul. Ulama banyak makin berkah itu kampung, betul. Tapi saya kasih tahu sama kalian, ini udah terjadi dan tidak bisa ditampik. Ini sudah terjadi dan tidak bisa dijadikan sebuah perkara yang ditolak oleh pemikiran kalian. Kenapa? Ulama zaman sekarang banyak, kiai zaman sekarang banyak, ustadz zaman sekarang banyak. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Dek, nih lu pada kecil-kecil nih, lu cita-cita jadi apa? Jadi kiai? Benar? Benar? Jadi ustadz tuh pengen? Pengen jadi ustadz? Gua doain lu jadi ustadz. Gua doain lu jadi kiai. Pengen jadi kiai? Gua kasih tahu caranya. Mau? Benar. Mondok apa kagak lo? Mondok kalau? Nggak mondok?
Sekarang mah zaman sekarang nggak mondok bisa jadi ulama, tenang aja. Nggak mondok bisa jadi kiai, tenang. Jadi ulama zaman sekarang ada jalur ekspres. Jadi bukan bikin SIM doang, ada jalur ekspres. Jadi ulama ada juga jalur ekspres. Kalau bikin SIM biasa ikutin tes paling kan nyampe jadinya itu SIM seminggu 2 minggu. Kalau pengen jadi sehari ya 800-900 ribu jadi sehari tuh. Nah sekarang kalau mau jadi ulama ekspres bisa. Lu jangan lupa nih, kalau lu ke Jakarta, lu pengen jadi ulama, lu datang ke Jakarta. Pengen jadi kiai, datang ke Jakarta. Di Jakarta ada salah satu pasar namanya Pasar Tanah Abang. Lu datang ke Tanah Abang, lu beli sarung BHS yang 7,5 juta. BHS Infinity itu. Lu beli gamisnya jangan lupa. Lu beli udang nih, udang 10 meter, lu pakai di kepala udah kayak ban motor Vespa. Jangan lupa beli tongkat. Beli cincin 10 biji. Beli parfum jangan lupa. Lu keluar rumah nih, jalan sedikit dipanggil kiai, lu pakai pakaian begitu. Panggil ustadz, lu pakai pakaian begitu. Jadi sekarang kalau mau jadi ustadz modal pakaian aja. Bila ditanya ustadz kumaha ieu hukumna? Oh, iya abi belajar kembali di kitab Mbah Google mah kieu penjelasan. Lamun di Mbah YouTube mah kieu penjelasan. Jadi ilmu yang didapatkan dari Google sama YouTube, saudara. Ini seandainya ada ulama kayak begini, kacau apa tidak? Ulama begini ikutin apa jangan? Maka itu saya katakan ulama zaman sekarang banyak. Ada kiai, ada ustadz, ada sesepuh kita, ada guru kita, ada habaib kita yang dia dakwah kemana-mana, menyampaikan kebenaran, amal ma'ruf, nahi munkar, ceramah tegas, lantang, berani. Contoh siapa? Nggak usah jauh, yang sekarang lagi viral. Kita punya guru Imam besar Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ada ulama, ada kiai, ada habib yang dia ceramahnya santun, ceramahnya lembut. Contohnya siapa? Habibana Lutfi bin Yahya. Siapa yang nggak kenal Habib Lutfi bin Yahya? Ada kiai Ustadz Habib yang ceramahnya ngelucu mulu, yang ceramahnya ngebanyol mulu. Nah ini mau dia keras, mau dia ngebanyol, mau dia lembut, itu bukan masalah, saudara. Itu bukan menjadikan sebuah masalah. Itu adalah cara mereka menyampaikan daripada dakwahnya Nabi. Ada yang bilang begini, Beb, Nabi itu kan dakwanya nggak keras. Nabi itu kan dakwanya santun. Ingat Allah berfirman bahwasannya Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi saya katakan saudara, kalau ngaji Al-Quran jangan setengah-setengah. Tafsir itu banyak. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Bagawi, ada tafsir Imam Kathir. Dijelaskan dan semua tafsir itu merujuk hal yang sama, bahwasannya ayat rahmatan lil alamin itu hanya dengan satu batas, tidak melebihi daripada batas tersebut. Apa batasnya? Lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu daripada batas rahmatan lil alamin Nabi, dan juga wajib kita ikuti daripada batas tersebut. Kalau dikata tegas, Nabi tegas. Kalau dikata tegas, lantang berani, Nabi itu tegas, lantang berani. Rahmatan lil alamin bukan berarti diam terhadap kemungkaran, saudara. Rahmatan lil alamin bukan berarti bungkam terhadap kemaksiatan. Bahkan Nabi katakan, yang mana Nabi katakan, idza ra'ay minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa kadzalika ad'aful iman. Di sini santri banyak betul. Santri banyak betul. Ini hadis nih ada dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Jadi nggak usah saya artiin lagi. Santri di sini pintar semua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baiknya umat yang keluar kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada yang namanya kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mau tegas, mau lembut, mau santun, mau berani itu bukan masalah. Karena itu adalah casing cara menyampaikan daripada ilmu tersebut. Yang penting ada daripada ilmunya. Karena maaf saudara, setiap tempat, setiap daerah itu berbeda cara penyampaian. Orang Sunda dikenal dengan bahasa tutur kata yang lemes, betul. Orang Sunda dikenal dengan tutur bahasa yang santun, betul. Kami orang Sumatera, ini saya asli Sumatera, ngobrolnya aja udah kayak ngajak berantem. Orang Sumatera, Palembang, saya orang Palembang, ngobrolnya aja udah kayak ngajak berantem. Itu ngobrolnya. Bagaimana kalau marahnya? Berbeda tempat, berbeda daripada cara bicara, saudara. Bahkan berbeda tempat, berbeda juga yang diinginkan. Maaf. Kalau seandainya saya ceramah, ini saya ceramah di daerah Banjar, Kalimantan. Di Banjar itu orang-orangnya mereka itu suka dengan ulama yang menyampaikan secara santun. Kalau saya menyampaikan dengan tegas nggak cocok dengan yang ada di sana. Tapi beda kalau misalkan kita ceramah di daerah Ciamis, di daerah Tasikmalaya. Ciamis, Tasik itu sukanya dengan yang tegas, dengan yang lantang, dengan yang berani. Beda tempat, beda yang diinginkan. Kalau saya tanya Banten, ini Banten sukanya yang tegas apa yang lembut? Banten tegas apa lembut? Banten tegas apa lembut? Kalau Banten suka sama yang lembut-lembut, wah pejuangnya hilang. Banten tanah pejuang, sudah. Banten tanah pejuang. Banten pejuang Islam Indonesia yang dulu memerdekakan Indonesia itu berasalnya dari Banten, betul. Maka kalau ada orang Banten yang benci dengan kerasnya ulama yang menyampaikan kebenaran, maka tanda tanya, ini orang Banten atau bukan? Betul. Jadi mau keras mau lembut itu bukan masalah. Terus yang menjadi masalah itu apa? Yang menjadi masalah, saya ini mengategorikan ulama ada dua, saudara. Saya mengkategorikan ulama ada dua. Apa saja ulama tersebut? Yang pertama ada ulama beneran. Yang kedua ada ulama-ulamaan. Ulama beneran itu berimannya kepada Allah. Ulama beneran imannya kepada Allah, imannya kepada Nabi, imannya kepada agama. Ini ulama beneran ngajak kita masuk ke dalam surga beneran. Tapi kalau ulama-ulamaan ini ngajak kita masuk ke dalam surga mainan, saudara. Ulama beneran berimannya sama Allah. Kalau ulama-ulamaan imannya bukan sama Allah. Terus imannya ke siapa, Beb? Imannya bukan kepada Allah. Tapi kalau ulama-ulamaan imannya adalah imanuhum fi amplopihim. Iman sama amplop tenau. Isi amplop apa? Isi amplop apa? Duit. Betul. Sekarang saya tanya, nggak usah munafik, saya tanya, jawab aja yang jujur. Zaman sekarang apa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Apa yang nggak bisa dibeli dengan uang? Ada yang nggak bisa dibeli dengan uang? Ada. Gua tanya, lu santri bukan? Beli koko pakai apa? Beli sarung pakai apa? Hadiah kitab beli apa? Betul. Mau beli kitab aja buat belajar pakai duit. Saya tanya lagi, apa yang tidak bisa dibeli pakai duit sekarang? Iman dan agama. Ada yang nggak bisa dibeli pakai duit? Nggak ada. Semuanya bisa dibeli pakai duit. Mau jadi RT pakai duit. Mau jadi RW pakai duit. Mau jadi lurah pakai duit kabeh. Bil fulus mulus. Dengan duit semuanya mau. Lu pengen kerja, duit. Kerja ngehasilin duit, betul. Tapi sebelum mau kerja di pabrikan atau nggak di kantor, sogok dulu baru bisa diterima kerja. Zaman sekarang begitu, saudara. Mau jadi presiden, duit. Apa yang tidak bisa dibeli pakai duit? Harga diri bisa dibeli pakai duit. Harga diri itu sekarang, zaman sekarang itu bisa dibeli pakai duit.
Apa yang nggak bisa dibeli pakai duit? Semuanya bisa dibeli pakai duit. Kalau ulama sudah bisa dibeli pakai duit, kacau apa kagak? Kalau ulama dibeli udah bisa dibeli pakai duit, kacau atau enggak? Kacaunya di mana, Beb? Maaf, nggak usah jauh-jauh. Saya cerita sebuah kejadian yang saya alami sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Saya tinggal di Babakan Madang. Yang pernah ke rumah saya itu pasti tahu. Di belakang rumah saya, bukan belakang banget ya. Kalau belakang ini kan panggung, belakangnya rumah, betul. Ini rumah saya. Anggap ini rumah saya. Parkir saya mobil di depan, itu adalah salah satu tempat diskotik yang terbuka. Apa? Disko? Pernah orang sini masuk diskotik? Pernah? Selalu aing boro-boro. Diskotik tempat maksiat atau bukan? Maksiat atau bukan? Ada nggak yang namanya minuman keras? Perzinahan? Betul. Dampak buruknya ada atau enggak? Bagi siapa dampak buruknya? Bagi masyarakat. Akhirnya mudah-mudi banyak yang maksiat, Allah turunkan azab, Allah turunkan bala. Betul? Lantas saya mau tanya, nggak usah jauh-jauh, ini kampung. Kalau ada diskotik sih nggak mungkin. Kalau di kampung ini ada diskotik sih nggak mungkin. Coba saya pengen tanya, kalau di kampung ini ada satu warung namanya warung remang-remang. Lampunya cuma dikit, gelap deh ini warung. Jualan minuman keras, jualan eksimer, jualan yang namanya pil anjing, jualan lagi yang namanya orang tua. Tahu orang tua? Minuman keras. Ada yang namanya perempuan yang menjual harga diri. Saya tanya sama orang kampung ini, kalau ada tempat seperti itu kira-kira terima apa enggak? Terima apa enggak? Dampak buruknya kepada masyarakat, betul. Maka apa yang kita lakukan ketika ada tempat seperti itu? Kita tutup, kita usir. Itu yang kita lakukan, betul. Seperti itu juga yang saya lakukan. Seperti itu juga yang saya lakukan. Kita coba untuk kepada pemerintahnya, dari lurahnya, camatnya, Pak, kenapa ada tempat seperti ini? Setelah itu selesai, kita coba langsung geruduk ke tempatnya, minta untuk ini tempat ditutup secara sopan awalnya. Setelah itu secara yang tidak, yang lebih keras lagi kita coba. Apa yang didapatkan oleh saya? Ini cerita pengalaman saya pribadi. Yang didapatkan oleh saya saat itu, saya masih ingat hari Ahad sore, hari Minggu sore ada dua mobil datang ke rumah saya. Dua mobil datang ke rumah saya. Isinya 3 orang. Satu mobil sendiri, satu mobil berdua. 3 orang ini datang sama saya mencari yang namanya Habib Reza. Dikasih tahu sama saya punya santri, oh di situ Pak. Saya kira ini orang mau nyewa tempat saya, karena saya di Bogor itu buka penyewaan lapak untuk bisnis yang besar. Kita buka di situ rest area juga. Kita orang bukan hanya dakwah tapi bisnisnya juga. Saya pikir ini orang mau ngontrak di tempat saya. Datang ngobrol, jadi begini Pak Habib. Saya dipanggil Bapak. Padahal bener aing mah tekolot nih. Merake nih aing teh. Karena ke 20 genap tahun atau aing. Terus dipanggil bapak-bapak, 20 genap anak opat, si pantes dipanggil bapak. Alhamdulillah, doakan pamajikan abi geus hamil nu kaopat ya. Doain mudah-mudahan istri anaknya sehat walafiat. Amin ya robbal. Pak, tujuan saya kesini terkait daripada gerakan yang bapak lakukan. Kenapa bapak tidak terima dengan bisnis yang saya jalankan? Saya langsung ini orang berarti yang punya diskotik itu. Kan saya mencari bisnis Pak. Apa saya mencari duit? Kan duitnya juga duit halal. Saya bingung halal dari mana Pak? Ya halal menurut agama kami Pak. Beda agama ini. Ternyata ini orang 3 itu agamanya yang punya Tuhannya 3. Tuhan Bapak, Tuhan Bunda, Tuhan Ibu, sama Roh Kudus. Ini mereka punya Tuhannya 3. Ngomong sama saya, tolong Pak, berhenti daripada kegiatan Bapak.
biarkan kami di sini mencari rezeki kami. Bapak mencari rezeki Bapak, gak usah ganggu-ganggu kami. Kalau Bapak bisa, ini ada hadiah Pak. Saya dikasih saat itu kunci rumah di salah satu perumahan elit yang ada di Bogor sana. Maaf, nilai daripada rumah tersebut itu bernilai 2,8 M. Ini rumah buat Bapak. Ini rumah buat Bapak. Ini orang tiga ini ngomong sama saya, ini rumah buat Habib. Ini kunci mobil, saya bawa satu mobil Pak. Itu mobil baru dari dealer, nggak nyampe 3 bulan, masih bersih, masih plastik joknya. Ini kunci buat Bapak, ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Tinggal nanti kita urus surat galik nama. Dan Pak, ada satu lagi. Tiap seminggu sekali akan saya transfer ke rekening Bapak 3,5 juta. Seminggu sekali. Bayangkan aing namun terima moal gawe deui aing. Imah bere. Mobil dibere. Seminggu sekali 3,5 juta, Saudara. 3,5 juta kali 4 berapa? 14 juta satu bulan. 14 juta satu bulan. Ada yang kerja gaji sebulan 14 juta. Aing mengajak lo gue di imah 14 juta sebulan aing. Tapi satu syaratnya kata mereka, tolong biarkan kami cari rezeki kami, Bapak urus rezeki Bapak sendiri. Dan bilang tolong sama pengikut-pengikut Bapak nggak usah rusuh dengan rezeki kami. Saya jawab cuma satu. Pak, Tuhan saya kan satu, Allah, tidak ada yang lain. Tuhan Bapak kan 3, ada Bapak, ada Bunda, ada Roh Kudus. Kenapa nggak minta tolong sama Tuhan Bapak saja, kan banyak Tuhannya. Itu jawaban saya. Dan saya tolak mentah-mentah daripada pemberian mereka, karena mereka memberikan tersebut hanya karena ada keinginan untuk bungkam terhadap kemungkaran. Sekarang saya tanya, kalau ada ulama yang bisa dibeli pakai duit, apa dampaknya Saudara? Dampaknya tadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, halal bisa jadi haram, haram bisa jadi halal. Ini kalau ulama sudah bisa dibeli sama duit. Bukan ngajak kita ke surga, ngajak kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Ini kalau misalkan kayak begini saya terima, ini seandainya. Na'udzubillahi min zalik. Seandainya saya terima, berarti saya terima suap, betul. Terima sogokan, betul. Saya tanya, suap sama sogok halal apa haram? Suap sama sogok halal apa haram? Halal apa haram? Kalau saya terima berarti harta yang saya terima haram, berarti yang saya terima. Tapi kan ini bapaknya ngomong sama saya, ini sodakoh Pak buat Bapak, kok bukan sogokan dari saya. Jadi sebuah perkara yang haram dibungkus dengan sebuah perkara sodakoh. Sedangkan Nabi sudah mengatakan, la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur perkara yang hak dengan perkara yang batil. Inna halal bayyin wal haramu bayyin. Yang halal udah jelas halal, yang haram sudah jelas haram. Jangan yang halal diharamkan, apalagi yang haram dihalalkan. Na'udzubillahi min. Saya tanya, kalau ada ulama yang imannya sama duit, ulama yang terima suapan, ulama yang menyuap, ulama yang membolak-balikkan halal jadi haram, haram jadi halal, ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Doain kalau ada ulama kayak begitu. Doain. Kiai juga manusia, punya rasa, punya hati. Kalau kata lagu, kalau ada kiai ulama kayak begitu, satu, doain mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga bisa benar lagi jalannya, bisa istiqomah lagi jalannya. Kalau misalkan nggak mempan, didoain itu kuping yang udah penuh sama amplop, hatinya sudah penuh sama amplop, doainnya cuma satu, mudah-mudahan Allah angkat ruh dan jasadnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
Nah, saudara, kalau ada ulama seperti itu bukan menjadi penyelamat bagi umat, tapi akan menjadi penyesat bagi umat. Lantas Habib, ulama seperti apa yang wajib kita ikuti? Ulama seperti apa yang wajib kita taati? Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan nanti ketika datang penghujung zaman, ketika sudah dekat dengan akhir zaman, banyak ulama yang bukan menghidupkan agama tapi mencari hidup dalam agama. Banyak ulama yang mengkhianati daripada Nabi, banyak ulama yang mengkhianati Allah. Maka ketika di akhir zaman kelak, ikutilah ulama yang mereka dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang munafik, dibenci oleh orang fasik, karena menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tersebut yang diikuti dan ditaati. Kenapa? Karena mereka daripada menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menyampaikan firman Allah, mereka yang menyampaikan benar itu benar, mereka yang menyampaikan salah itu salah, mereka yang menyampaikan hak itu hak, mereka yang menyampaikan batil itu batil. Dan mereka dibenci oleh orang kafir karena menyampaikan kebenarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang kayak begitu zaman sekarang ada apa dikit? Zaman sekarang ulama yang kayak begitu ada apa dikit? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Benar. Siapa ulama kayak begitu? Siapa ulama kayak begitu? Ada yang tahu ulama kayak begitu siapa? Siapa ulama yang kayak begitu siapa? Ada? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Saya tanya lagi. Kenal sama Habib Rizik? Di mana Habib Rizik sekarang? Di penjara. Itu tempat orang baik apa orang benar? Orang benar apa orang salah? Orang salah. Lantas saya mau tanya lagi, Habib Rizik salah apa harus sampai di penjara? Saya mau tanya orang Banten sini punya handphone? Punya handphone? Udah gaul? Up to date? Pernah ngedengar Habib Rizik korupsi uang negara? Pernah ngedengar Habib Rizik menjual pulau negara? Pernah ngedengar Habib Rizik itu sampai apa? Menjual aset negara? Pernah? Pernah ngedengar Habib Rizik itu korupsi uang negara? Korupsi dana bansos? Terus apa salah Habib Rizik harus sampai di penjara? Menyampaikan kebenaran. Kalau menyampaikan kebenaran semua juga begitu dari dulu, bukan sekarang doang. Maulidan, protokol kesehatan. Sebelum saya bahas protokol kesehatan, saya bahas dulu menyampaikan kebenaran. Ada yang belajar tarikh Nabi. Di sini ada yang belajar sejarah Nabawiyah, belajar sejarahnya Nabi. Setelah Nabi meninggal, siapa pemimpin umat Islam? Abu Bakar. Setelah Nabi meninggal, siapa pemimpin umat Islam? Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab siapa? Sayyidina Utsman bin Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan siapa? Ali bin Abi Sayyidina Thalib. Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar meninggal itu kenapa? Karena Sayyidina Umar meninggal kenapa? Ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu. Pintar kabeh ding dia. Sudah. Abu Lu'lu. Abu Lu'lu orang mana? Orang bukan Palembang. Orang ataupun Persia yang pura-pura masuk Islam hanya untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang imam sholat berapa tusukan? Berapa? 6 tusukan. Berapa di depan, berapa di belakang?
Ada yang mengatakan 2 di belakang, 3 di depan, 2 di belakang, 4 di depan. Ada yang mengatakan 6-6-nya itu di belakang. Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk oleh sebuah pisau, yang mana pisau tersebut sudah dilumuri daripada racun, yang seandainya orang tersebut meminum itu racun tersebut masuk ke dalam tubuh, seketika langsung meninggal. Betul? Sayyidina Utsman bin Affan meninggal kenapa? Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan meninggal? Ada yang tahu? Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan meninggal? Ada yang tahu? Oh, lu kalau nonton Sayyidina Umar bin Khattab subuh-subuh ya baru tahu ya. Lu tahu di situ ya. Gara-gara nonton ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu meninggal pada hari Jumat. Di tahun ke-10-nya menjadi khalifah. Dibunuh di hari Jumat ketika sedang membaca surah Al-Kahfi. Dipanah dari atas rumahnya. Panah tersebut menancap ke dalam tubuhnya. Darahnya Sayyidina Utsman bin Affan itu jatuh ke dalam ayat waliyatalattaf. Akhirnya sekarang kalau kita lihat di Al-Quran di ayat waliyatalattaf ada blok hitamnya, betul? Itu menunjukkan darah Sayyidina Utsman jatuh kepada ayat tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kenapa meninggal? Diracun. Sayyidina Hasan, setelah Sayyidina Ali yang memimpin siapa? Setelah Sayyidina Ali yang memimpin siapa? Yang memimpin siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu setelah Sayyidina Hasan yang memimpin siapa? Ada yang mengatakan setelah Sayyidina Hasan Sayyidina Ali memimpin diteruskan oleh anaknya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang mengatakan setelah Sayyidina Ali pemimpinan umat Islam diambil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, anak daripada Abu Sufyan. Oke, kita ambil singkat cerita. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal kenapa? Siapa yang meracun? Ada yang tahu siapa yang meracun? Bukan orang kafir. Yang meracun bukan musuh daripada Sayyidina Hasan. Yang meracun bukan orang munafik, tapi yang meracun Sayyidina Hasan adalah istrinya sendiri. Bukan si Anida. Si Anida mah kasus kopi kamari ya. Diracun di makanannya sehingga Sayyidina Hasan meninggal. Istrinya kenapa bisa meracun suaminya sendiri? Karena diiming-iming oleh harta yang bergelimang. Meracun Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib kenapa terbunuh? Ada yang tahu kenapa Sayyidina Husain dibunuh? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu terbunuh di padang Karbala. Ini saya sedikit ceritakan daripada kisah Karbala, karena banyak yang beredar di luar sana kisah Karbala ini versi daripada aliran Syiah. Saya jelaskan menurut daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap dengarkan? Setelah Sayyidina Hasan, menurut daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah Sayyidina Hasan kepemimpinan umat Islam diambil oleh Muawiyah. Muawiyah itu melanggar daripada peraturan kepemimpinan, yang mana harusnya setelah daripada beliau itu seandainya beliau meninggal, maka pemimpin umat Islam itu diambil dengan kesepakatan bersama. Tapi Muawiyah menetapkan hukum kerajaan, sehingga ketika Muawiyah meninggal, anaknya yang menjadi pemimpin yaitu Yazid bin Muawiyah. Wajib kalian ketahui, Yazid bin Muawiyah adalah ahlul khamar, selalu minum khamar, selalu main perempuan, selalu berzina, selalu menghalalkan sesuatu dengan uang, membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini Yazid bin Muawiyah. Ditentang oleh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain cucu daripada Nabi yang menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, sehingga ada satu penduduk yaitu kaum Kufah, penduduk Kufah. Jadi satu nama kampung, nama kampungnya itu Kufah. Ini penduduk
menginginkan Sayyidina Husain menjadi pemimpin umat Islam untuk melawan kemungkaran. Tapi penduduk kaum Kufah ini tidak pernah berjumpa dengan Sayyidina Husain. Akhirnya liciknya Yazid, dia mendahului Sayyidina Husain, dia datang kepada penduduk kota Kufah, dia fitnah Sayyidina Husain, dia caci maki Sayyidina Husain, sehingga penduduk Kufah pun percaya dan akhirnya balik memusuhi Sayyidina Husain. Sampai di padang Karbala, Sayyidina Husain tidak membawa persenjataan perang, hanya membawa daripada tubuh diri dengan keluarganya. Ada Zainab binti Ali, ada daripada cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Ruqayyah binti Husain, banyak daripada anak cucu keturunan Nabi saat itu. Sampai di padang Karbala dicegat oleh penduduk Kufah yang dipimpin oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, dan Sayyidina Husain pun dibantai, kepalanya dipenggal, kepala dengan jasadnya itu terpisah. Kepala dengan jasadnya terpisah. Kenapa Sayyidina Husain dibantai? Karena menyuarakan daripada sebuah kebenaran. Sekarang saya tanya, orang yang ada di sini tahu dengan kasus pembantaian kilometer 50? Tahu? 6 orang laskar yang dibantai di kilometer 50, tahu? Ini saya mau tanya, kalau ada seorang kiai, ini kiai dijaga sama santrinya, wajar atau enggak? Seorang santri menjaga gurunya, wajar atau enggak? Laskar menjaga Habib Rizik, wajar atau enggak? Dibantai, dibunuh di kilometer 50. Habib Rizik dipenjara karena melanggar prokes, mengadakan maulid. Saya mau tanya, emang yang melanggar prokes Habib Rizik doang? Artis nikahin anaknya di tengah-tengah, ganasnya COVID, enggak kena prokes kok, enggak kena denda kok. Malahan presiden ikut hadir, saudara. Perkumpulan sebuah partai, enggak ada yang pakai masker, enggak kena denda. Kenapa Habib Rizik doang yang kena denda? Ternyata usut punya usut, bukan karena Habib Rizik melanggar protokol kesehatan, tapi karena Habib Rizik menyuarakan sebuah kebenaran yang mereka takut akan kebenaran tersebut terbongkar. Sehingga 6 orang laskar dibantai. Maaf, ini bantai bukan sembarang bantai, saudara. Dari dada sampai ke perut tuh luka sobek. Tubuhnya itu, segelumuran tubuhnya itu luka darah semuanya, luka bakar semuanya. Kemaluannya itu dibakar, punggungnya itu dibakar. 6 orang laskar yang menjaga seorang habaib dibantai dan dibunuh di kilometer 50. Apa balasan bagi mereka? Apa balasan bagi 6 orang laskar? Asyhaduhu min ahli syahid. Aku bersaksi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Aku, saya yang bersaksi di depan kalian, dan Allah yang menjadi saksi saya. Mereka yang meninggal dalam keadaan baik, dan merekalah ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa? Karena sudah jelas Allah katakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul la as'alukum alaihil ajra illal mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, engkau tidak meminta balasan apapun kecuali berlaku baik kepada keluarga. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man garabtuk au ahli, keluargamu apa keluargaku yang dimaksudkan daripada ayat tersebut? Rasulullah SAW